Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wahyuni dari kelas 4A program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melafalkan hadis Jibril, arti dan juga maknanya. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqatu wa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal ghuratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabistu maliyya thumma qala ya Umar atadri minas sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Rawah Muslim. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat,
berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, kemudian ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, dan seorang pengembala kambing yang saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis Jibril menjelaskan bahwa Islam dibangun dengan 3 pilar utama, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Islam berkaitan dengan lahiriah seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Iman yaitu meyakini sepenuhnya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga takdir. Sementara ihsan adalah ketika kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, seolah-olah kita melihatnya. Dan ketika kita tidak mampu, maka kita perlu meyakini bahwasannya Allah selalu melihat perbuatan kita. Dalam hadis ini juga diajarkan tentang ilmu kiamat, yang dimana kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia diberikan petunjuk untuk mengetahui tanda-tandanya. Di akhir hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bertanya adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada para sahabat. Baik, itulah pelafalan hadis Jibril dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.